Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan Al-Ushulus Sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan dengan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas poin yang ketiga, yaitu al-aslul tsalits, wajibnya kita berjamaah di atas kepemimpinan atau di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang muslim, dan larangan untuk khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpin tersebut zalim, meskipun pemimpin itu fasik. Sepanjang dia masih muslim, maka kita wajib untuk mentaatinya selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis tentang poin yang ketiga ini, di awal-awal sama seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau membawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis tentang wajibnya seorang muslim as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini kurang lebih sama kita lewati. Nah, di sini yang unik, di akhir penjelasan beliau membawakan masail, beberapa permasalahan allati tata'allaq bihadzal asl, yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Dan langsung saja, al-mas'alatul ula, permasalahan pertama adalah tansibul imam wal hakim wajibun 'alal ummah, yaitu wajib bagi umat Islam untuk memiliki pemimpin. Yang hukumnya wajib bagi umat Islam untuk memiliki pemimpin. Di antara dalilnya, yang pertama kata beliau, yaitu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dalilnya adalah kaidah umum dalam usul fikih. Ada sebuah rumus umum dalam usul fikih, yaitu ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang wajib, apa-apa yang menjadi segala sesuatu yang tidaklah sesuatu yang wajib ini bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Bingung ya bahasanya. Baik, contohnya seorang diwajibkan untuk misalnya dia melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, wajib hukumnya. Dan dia tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu kecuali dengan cara dia misalnya naik perahu atau nyebrang ini soalnya, nyebrang sungai. Maka sholat itu wajib
sedangkan nyebrang sungai itu adalah sesuatu yang menyebabkan yang wajib ini jadi terlaksana. Sarana yang menyebabkan yang wajib ini jadi terpenuhi, maka berarti sarananya ini juga dihukumi apa? Wajib juga. Ya, ini kaidah umum di dalam fikih. Maka apa kaitannya dengan pemimpin? Dengan adanya pemimpin, maka akan tegak ibadah-ibadah syiar-syiar di dalam Islam. Dengan adanya pemimpin akan timbul stabilitas keamanan di suatu negeri. Sehingga kalau negeri itu aman, maka kaum muslimin bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bisa melaksanakan sholat, ya bisa bekerja, menafkahi keluarga. Ya, dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya seorang muslim karena negeri tersebut aman. Dari mana negeri tersebut aman? Karena adanya pemimpin yang mengatur stabilitas keamanan. Coba kalau misalnya nggak ada pemimpin yang mengatur, bagaimana kondisi negeri tersebut? Seperti hutan, hukum rimba. Ya, seperti di dalam hutan, hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Maka kalau kondisinya seperti itu nggak aman, bisa nggak melaksanakan sholat? Ya, antum bisa nggak sholat di masjid seperti ini? Kalau kondisinya nggak aman, nggak bisa. Maka sholat tidak terlaksana. Sholat berjamaah baru terlaksana ketika kondisi aman, dan kondisi aman tidak tercipta kecuali dengan adanya pemimpin. Maka berarti memiliki pemimpin hukumnya wajib, sebagaimana sholat hukumnya wajib. Bingung teman? Enggak ya, paham ya? Ini kaidah umum di dalam fikih. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu al-ijma'. Faqad hakal ijma' ala wujubi tansibi Hakim Ibnu Hazmin wal Mawardi Asy-Syafi'i. Yaitu kesepakatan para ulama, telah dinukil kesepakatan para ulama di antaranya Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Al-Mawardi dan yang lainnya. Mereka menyebutkan bahwa ulama-ulama telah sepakat wajibnya umat Islam itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkuasa. Bukan pemimpin organisasi, ya bukan pemimpin pengajian, bukan, tapi pemimpin yang punya kekuasaan, punya kekuatan untuk mengatur kaum muslimin. Nah, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ini sudah pernah kita singgung, yaitu as-sam'u wa ta'ah lil hakim muradun fi syari'ah li ghairihi la li dzatihi. Kita mendengar dan taat kepada pemimpin itu sarana, bukan tujuan. Beda dengan kita, atau gini saja, kemarin kita sampaikan jamaah persatuan itu ada dua model, ada dua macam. Jamaah apa dan jamaah apa? Jama'atud din dan jamaah al-jasad atau al-badan. Persatuan di atas agama dan persatuan ya di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Maksudnya persatuan di atas agama ini apa? Mengikuti sunnah, berpegang dengan sunnah. Maka berarti berpecah belah ketika apa? Kalau yang jamaah ini berpecah belahnya ketika apa? Nah, ketika jatuh dalam bid'ah, meninggalkan sunnah otomatis jatuh dalam bid'ah. Maka itu dikatakan berpecah belah, bercerai-berai. Ini sudah kita bahas pada poin yang kedua dulu. Kemudian jamaah al-badan, persatuan jasad, persatuan fisik, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin dan tidak khuruj, ya, tidak memberontak kepada pemimpin tersebut. Kalau yang pertama ini jama'atud din, itu memang ketika Anda bersatu di atas agama itu sudah mencapai tujuan, karena tujuannya memang adalah mengikuti sunnah. Itu sudah tujuan, sudah, bukan sarana. Memang tercapai sudah tujuannya. Tapi kalau yang kedua ini, yaitu bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maka itu sarana, bukan tujuan. Ya, itu sarana bukan tujuan. Tujuannya adalah tadi untuk terciptanya apa? Tercipta kemaslahatan, sehingga dengan adanya kemaslahatan itu kita bisa melakukan apa?
melakukan ibadah, melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, itu baru tujuannya. Berarti mentaati pemimpin cuma sebatas apa? Sarana, bukan tujuan. Ya, ini penting karena kita mentaati pemimpin hanya sebatas menjalankan firman Allah Azza wa Jalla, "Atii'ullah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Disebutkan ulil amri minkum tanpa adanya kata kerja ati'u, menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya fil ma'ruf, hanya kalau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan pemimpin itu memerintahkan kepada kemungkaran, memerintahkan kepada kebid'ahan, kemaksiatan, maka la sam'a wala ta'ah, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Dan al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, kata beliau, la yasihhu an yakuna al-hakimu kafiran wa la yajuzu an tu'taqada fil a'naqi bai'atun li hakimin kafir. Permasalahan yang ketiga yaitu tidak boleh seorang kafir menjadi pemimpin. Ya, tidak sah seorang kafir menjadi pemimpin. Dan tidak boleh kita meyakini orang kafir yang jadi pemimpin itu sebagai pemimpin kita, sebagai ulil amri. Ya. Kalau terjadi seorang pemimpin kafir naik sudah, maka kita tidak boleh meyakini bahwa yang naik ini, si kafir ini, dia adalah ulil amri kita, sehingga kita mendengar dan taat kepada dia. Ya, kemudian kita menganggap bahwa ketaatan kita kepada dia itu adalah sebuah ibadah. Enggak. Ya, saya ulangi, pemimpin yang kafir itu atau seorang kafir, yang pertama, seorang kafir tidak layak, tidak boleh menjadi pemimpin atas kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kalaupun ada pemimpin kafir yang naik, maka kita tidak boleh meyakininya sebagai ulil amri, sebagai pemimpin. Dan ini dulu. Dan dalil-dalilnya dulu. Dalil yang pertama, surah An-Nisa ayat 141. Allah mengatakan, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak pernah menjadikan orang-orang kafir itu berkuasa atas orang-orang beriman. Ya, Allah tidak pernah menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas orang-orang yang beriman. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ya, aulia bisa bermakna orang yang melindungi dia, orang yang dicintai, orang yang ditaati. Ya, maka nggak boleh orang kafir dijadikan sebagai pemimpin. Demikian juga ijma. Ya, ijma ulama dari zaman ke zaman, mereka sepakat bahwa orang kafir tidak boleh dipilih sebagai pemimpin atas kaum muslimin. Dan kalau sudah naik, maka kaum muslimin yang menjadi rakyatnya tidak boleh menganggapnya sebagai ulil amri. Kemudian kalau ada yang bertanya, "Ana fi daulatin kafirah kafaransa au Britania au ghairiha wa hakimi kafir." Kata beliau, kalau ada yang bertanya, saya tinggal di negeri kafir seperti Prancis atau Inggris dan yang semisal dengannya. Nah, pemimpin yang ada di negeri tersebut kafir. Maka bagaimana? Maka beliau menjawab, "Anta fi mithli hadhil hal qad saqata 'anka hadzal wajib." Apabila engkau seperti kondisi yang kau ceritakan itu, kau tinggal di negeri kafir, pemimpinmu adalah orang kafir, maka gugur kewajibanmu mentaati pemimpin tersebut. Fa idza kana al-hakim kafiran fala yajuzu an yu'taqada fil a'naqi bai'atan lahu. Apabila seorang pemimpin kafir naik menjadi pemimpin, maka tidak boleh engkau meyakini adanya bai'at, sumpah setia untuk taat kepada pemimpin tersebut. Lakin hadza, tapi ini kata beliau, la ya'ni an tuhdath fawda fi biladihim. Meskipun kau tidak meyakininya sebagai pemimpin, namun bukan berarti engkau kemudian melakukan
kekacauan di negeri tersebut, yang melakukan tindakan-tindakan ekstrim atau tindakan-tindakan anarkis di negeri tersebut. Fayajib an taltazimal uhud wal mawathiq allati la tukhalifu syariah. Yang wajib bagimu ketika tinggal di negeri kafir, yaitu kau tetap mentaati peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian yang ada di negeri kafir tersebut sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak apa-apa, ditaati aturan-aturan di negeri tersebut yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin kafir tersebut hanya sebatas yang maslahat bagi kita. Paham ya, ini bedanya. Kita tinggal di Indonesia, pemimpin yang muslim, dengan kita tinggal dengan orang yang tinggal di Amerika, pemimpinnya kafir. Dua-duanya sama-sama mentaati pemimpin. Yang di Indonesia taat kepada pemimpinnya, yang di Amerika juga taat kepada pemimpinnya. Terus bedanya apa? Beda. Kalau yang pertama di Indonesia, dia taat kepada pemimpin itu dalam rangka menjalankan firman Allah tadi apa? Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Karena dia menganggap dan meyakini pemimpin yang ada sekarang ini seorang muslim. Maka ketika dia taat, Allah memberikan pahala kepadanya atas ketaatan dia menjalankan firman Allah tersebut. Ya, ini berlakunya ayat tadi, atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum, berlaku hanya bagi pemimpin muslim. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dari kalian, bukan minhum, dari mereka orang kafir bukan. Tapi pemimpinnya ulil amri minkum, dari kalian. Siapa kalian yang dimaksud di sini? Di awal Allah memanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama dipanggil orang-orang yang beriman. Maka pemimpin harus dari orang-orang yang beriman. Maka dia mentaati pemimpin tersebut, baik perintahnya itu dia sukai atau perintahnya tidak dia sukai. Ini yang di Indonesia ini ya. Baik perintahnya dia sukai atau perintahnya tidak dia sukai, dia tetap wajib taat kepada pemimpin tersebut. Kecuali kalau perintahnya apa? Maksiat. Ya. Sudah ya? Ini yang di Indonesia sudah ya? Baik, sekarang yang di Amerika sama nggak tadi? Beda. Apa bedanya? Baik, yang pertama dulu, Muslim yang tinggal di Amerika, dia tidak meyakini Presiden Amerika itu sebagai ulil amri. Itu dulu. Saya tidak ada baiat sama dia. Ya, saya tidak ada baiat sama dia. Dia bukan ulil amri, bukan pemimpin. Loh, terus kenapa kau taat sama peraturan-peraturan di Amerika? Peraturan lalu lintas, terus kemudian peraturan kependudukan, apa disuruh ngurus KTP, yang melok ngurus, terus ini segala peraturan-peraturan kok ikut. Katanya bukan pemimpinmu. Iya, ketika ada kebijakan pemimpin di Amerika, ketika ada kebijakan pemimpin, maka saya bisa memilih antara taat sama dia atau tidak. Bukan wajib. Kalau yang di sini wajib, yang di Indonesia. Tapi kalau di Amerika saya bisa memilih. Kalau saya senang, saya taati. Kalau saya nggak senang, bisa nggak ditaati? Bisa. Nggak ada kewajiban. Apalagi yang maksiat, lebih nggak boleh taat lagi. Paham ya, Bang? Apalagi yang maksiat lebih nggak taat. Jadi ketika Anda taat, ketika orang yang di Amerika ini taat kepada pemimpinnya, hanya sebatas perkara-perkara yang memang maslahat bagi dia. Kalau nggak ngurus surat ini, nggak ngurus KTP ini, nggak ngurus paspor ini, terus kalau di jalan raya nggak mentaati rambu-rambu lalu lintas, soro dewi nggak dia? Soro dewi. Ya. Dan maka dia hanya sebatas mentaati yang maslahat bagi dia, ya, bukan yang diwajibkan. Bima annal bilad laisa bila harb. Dan kemudian kata beliau, fa in qil, apabila ada yang bertanya, qad ta'addadat wilayatul muslimin, fa kaifa tatafarraq wilayatuhum wa ya'taqiduna fi a'naqihim bai'ah. Ini juga salah satu syubhat.
Sebagian orang mengatakan sekarang ini negeri umat Islam itu banyak. Indonesia, kemudian Malaysia, ya, belum lagi di Timur Tengah, Saudi, Yaman, Yordan, ya, ini negeri-negeri kaum muslimin banyak. Maka bagaimana mungkin mereka ini kaum muslimin yang tinggal di masing-masing negeri tersebut, mereka itu baiatnya kepada pemimpin mereka masing-masing. Padahal namanya pemimpin umat Islam ini kalau zaman dahulu bentuknya khalifah, hanya satu pemimpin yang mengatur semua urusan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, kalau sekarang enggak, masing-masing negeri punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Baik, maka beliau menjawab, wal jawab ala hadza min aujuh. Jawaban terhadap masalah ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tanpa membedakan status pemimpin tersebut apakah khalifah ataupun pemimpin-pemimpin yang ada seperti sekarang. Kata beliau tadi surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata beliau innahu am. Ayat ini umum. Ya, dari mana mereka memahami bahwa ayat ini hanya khusus untuk pemimpin yang modelnya khalifah? Ila ghairi dzalika minal adillah minas sunnah. Atau dalil-dalil yang lain dari hadis. Semuanya menyebutkan umum mendengar dan taat kepada pemimpin. Tidak ada kewajiban di situ yang ditaati, hanya pemimpin yang modelnya khalifah, yang modelnya ya menguasai semua wilayah-wilayah kaum muslimin. Maka dengan demikian, siapapun pemimpinnya, mau dia presiden, raja, atau perdana menteri, sepanjang dia muslim dan dia punya wilayah kekuasaan yang mengatur, bisa ngatur kaum muslimin, itu yang penting. Ya, punya wilayah kekuasaan dan bisa mengatur kaum muslimin dengan kekuatannya dia. Kemudian sisi yang kedua, anna fi ahdi Ali radhiyallahu anhu kana lil muslimina daulatan. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umat Islam sudah punya dua daulah, sudah punya dua negeri, dan dua-duanya sah sebagai negeri kaum muslimin. Karena para sahabat masing-masing membaiat. Sahabat yang satu membaiat Ali, yang satu membaiat siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Meskipun terjadi apa yang terjadi, namun tidak ada di antara para sahabat yang menganggap bahwa namanya pemimpin yang ditaati itu harus khalifah. Enggak. Ya, di zaman Ali sudah terjadi dua kekhalifahan. Meskipun terjadi ya permasalahan di antara mereka. Kemudian sisi yang ketiga, annahu la zalal muslimuna mutafarriqina fi wilayatihim wa la zalu ya'taqiduna fi a'naqihim bai'ah li hukamihim ma'a ta'addudi hukamihim. Baik. Kalau dari zaman Ali bin Abi Thalib saja umat Islam sudah memiliki dua wilayah, maka zaman setelahnya lebih banyak lagi ya? Lebih banyak lagi. Dan para ulama ketika itu dari zaman ke zaman tidak ada yang mengingkari pemimpin-pemimpin yang banyak di masing-masing wilayah itu. Ya, tidak ada para ulama yang mengatakan kita harus taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya itu modelnya khalifah. Ya, tidak ada ulama-ulama salaf yang berbicara demikian. Siapapun yang menjadi pemimpin maka ditaati. Di antaranya adalah Abdullah ibn Zubair, tapi panjang cerita, nggak usah bisa. Panjang ceritanya. Kata beliau, ulama wal muslimin tawaradu ala anna hadha min qurun wa lam yukhalifu fi dhalik. Perbedaan atau banyaknya daulah-daulah, banyaknya wilayah-wilayah kaum muslimin ini sudah lama terjadi dari generasi ke generasi. Dan semua para ulama mentaati masing-masing pemimpin yang ada di negeri mereka. Tidak ada yang beranggapan bahwa yang ditaati itu harus yang modelnya khalifah, tidak ada. Memang ditambahan, memang yang lebih afdol, kalau kita katakan lebih afdol itu memang khalifah. Kalau kita bicara afdolnya memang khalifah. Namun kalau khalifahnya nggak ada, apakah kemudian kita tidak taat kepada pemimpin yang sudah ada, yang bukan khalifah? Jadi lucu orang-orang itu.
kita baru mau taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya ini khalifah. Terus kita katakan, khalifah ini gak ono. Yang ada sekarang ini adalah pemimpin, bentuknya presiden, raja, perdana menteri, itu yang ada sekarang. Terus itu gimana? Memaksakan diri memunculkan khalifah. Paham ya? Itu mereka. Karena khalifahnya nggak ada, makso mengangkat seorang menjadi khalifah. Ya, seperti ISIS misalnya, ya, mengangkat seorang diri menjadi khalifah. Atau kalau di Indonesia seperti Islam Jamaah atau LDII, mengangkat seorang menjadi khalifah karena bukan khalifahnya nggak ada. Terus gimana? Kalau ini dibenarkan, maka bagaimana kalau orang mengangkat khalifah juga? Kemudian kelompok yang ini mengangkat khalifah juga, memproklamirkan khalifah juga. Bagaimana? Pasti masing-masing golongan akan mengatakan, ya kita taat sama khalifahnya kita aja. Kamu taatnya sama khalifahmu juga. Terus apa bedanya sama kondisi sekarang kaum muslimin punya negeri masing-masing? Tak balik berdoa ya? Iya. Nggak sama apa ya? Ya, maka kalau nggak ada khalifah ya sudah. Yang ada sekarang pemimpinnya itu yang ditaati kata para ulama. Nah ini sama seperti misalnya orang pengen tergiur dengan pahala sholat jenazah, mendapatkan qiraat yang besar. Paling bocor hadis tentang sholat jenazah yang mendapatkan qiraat. Wa mal qiraat mithlu jabal Uhud, kata Nabi. Satu qiraat itu seperti gunung Uhud. Semangat, kepingin dia melaksanakan sholat jenazah. Kau nak jenazah ini? Kau nak jenazah ini dulu. Terus ketika ketika nggak ada jenazah itu, kemudian dia memaksakan diri cari jenazah, mateni wong mari supaya bisa menjalankan apa? Sholat jenazah. Apakah dibenarkan seperti ini? Nggak boleh. Nah, masalah yang keempat, idza kana al-hakim kafiran fayajibu azluhu. Ini tambahan dari poin yang kedua tadi. Kalau pemimpin kafir, masih ingat ya poin kedua tadi ya? Kalau pemimpin itu kafir, masih ingat? Nggak perlu bilang ya? Awet bilang pemimpin semua. Baik, kalau pemimpin itu kafir, ada tambahannya lagi. Sengaja dipisahkan sama beliau, karena ini berbahaya kalau disampaikan nggak tuntas. Kalau pemimpin itu kafir, wajib dilengserkan. Ya, kalau pemimpin itu naik sudah kafir, wajib diturunkan. Ini ijma' oleh para ulama, dinukil kesepakatan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata beliau, kenapa wajib dilengserkan? Karena alasannya tadi, orang kafir itu secara asal tidak layak, tidak boleh menguasai kaum muslimin. Ya, tidak boleh menjadi pemimpin atas kaum muslimin. Tapi beliau memberikan catatan, fayajibu an ya'zaluhu aw yu'ziluhu. Lakin hada idza kana 'indal muslimina qudrah. Syaratnya adalah kalau kaum muslimin punya kemampuan untuk melengsarkannya tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, tanpa menimbulkan mudarat. Tapi kalau pemimpin kafir ini, dia itu punya kekuatan yang besar, didukung dengan militer yang kuat, punya pendukung fanatik yang banyak. Kaum muslimin segelintir jumlahnya, sidik jumlahnya jika dibandingkan dengan pendukungnya siapa? Pemimpin ini, pemimpin kafir ini. Wes sidik, gak ono senjata nih. Yang ini kekuatan militer dengan canggih-canggih kekuatan militernya, jet tempurnya, tanknya, pemimpin ini punya. Nah, sing kaum muslimin dulu ya bro, ketapel, pemberonceng, apa lagi? Maka secara ada kebiasaan jumlah yang sedikit ini dengan persenjataan yang seperti itu, ketika menghadapi orang-orang atau menghadapi nekat melengsarkan orang-orang kafir tersebut, yang terjadi apa? Ya bunuh diri, kerusakan, hilangnya stabilitas keamanan, terbunuhnya kaum muslimin, hilangnya nyawa kaum muslimin. Ya. Dan lihat Allah Azza wa Jalla menjadikan peperangan dengan orang-orang kafir
itu jumlahnya, kita boleh lari dari orang kafir itu ketika jumlahnya satu orang melawan lebih dari dua orang. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Fal'ana khaffafallahu 'ankum fa'alima anna fikum du'afa." Allah sekarang telah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala sekarang Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kalian karena Allah mengetahui dhaif, kalian lemah. Ya, Allah tahu kalian lemah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini." Lihat, satu orang musuhnya dua orang. Sepanjang satu orang musuhnya dua orang, maka tetap wajib melawan orang kafir tersebut. Ya. Makanya 100 tadi belum terjemahkan ya. Apabila di antara kalian ada 100 orang, maka bisa mengalahkan berapa? 200 kali 2. Jadi satu orang musuhnya berapa? 2. Kalau di antara kalian ada 1000 orang, maka mengalahkan berapa? 2000 orang. Ya, dikali 2. Satu orang musuhnya 2. Ini batasan kata para ulama. Kita kalau berjihad tetap melawan musuh meskipun musuhnya 2 tadi. Sepanjang musuhnya 2 kali lipat. Kita nggak boleh lari dari medan pertempuran. Tapi kalau jumlahnya lebih daripada itu, maka ketika itu lari dari medan pertempuran bukan termasuk dosa besar. 1000 orang melawan 10.000 orang. Ya, 1000 orang melawan 10.000 orang. Ya, kalau secara kalkulasi, apalagi persenjataan kaum muslimin kurang, kalau secara kalkulasi maka yang demikian boleh seorang muslim lari. Dan itu bukan termasuk dosa besar. Ya, bukan termasuk di antara as-sab'ul mubiqat, salah satu 7 dosa yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan pertempuran. Enggak. Apa dalilnya? Kalau musuhnya banyak, kita boleh lari dari medan pertempuran. Apa dalilnya? Kisah Nabi Isa alaihissalam dengan kaum muslimin di akhir zaman. Ketika mereka menghadapi siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Kemana Nabi Isa? Lari ke atas gunung jemaah. Kenapa? Karena jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj ini banyak. Apakah kemudian antum berani mengatakan Nabi Isa dan kaum muslimin ketika itu kabur dari peperangan? Dan itu dosa besar, termasuk kabair, kabirah min kabir. Berani mengatakan Nabi Isa? Enggak. Diperbolehkan karena jumlahnya besar. Karena syariat Islam tura'i maslahah wal mafsadah. Islam ini tetap menimbang maslahat dan mafsadah. Maka kembali kepada pemimpin ini, kalau kaum muslimin punya kemampuan untuk melengsarkannya tanpa menimbulkan kemudaratan, maka dilengserkan pemimpin yang kafir itu. Seperti ada pemimpin kafir, wis najis misalnya, wis lemah misalnya, sudah gak punya pendukung, ya ditinggal sama pendukung-pendukung fanatiknya, kemudian militernya, kekuatan militernya juga hancur. Nah, ini tinggal apa? Tinggal nyebul. Paham ya? Pemimpinnya tinggal diapakan? Tinggal disebul. Sudah gak pakai pertumpahan darah. Ya, tapi kalau misalnya di situ ada pertumpahan darah, kemudian negeri menjadi hancur lebur, seperti yang terjadi di mana kalau sekarang? Suriah. Ya, itu contoh nyata dari apa yang disampaikan oleh beliau. Suriah, presidennya kafir dengan kesepakatan para ulama-ulama ahlu sunnah. Ya, Bashar Assad kafir, penganut sekte Syiah Nusairiyah, dikafirkan oleh para ulama. Namun tidak ada ulama-ulama ahlu sunnah yang memfatwakan bahwa kaum muslimin ahlu sunnah di Suriah wajib melengsarkan Bashar Assad. Tidak, belum ada fatwa seperti itu. Tapi ternyata sebagian orang kesusu, tergesa-gesa, tanpa menunggu fatwa dari para ulama, bimbingan para ulama, mereka tergesa-gesa memberontak. Akhirnya terjadi seperti yang terjadi sekarang. Hancur negeri mereka,
rumah-rumah mereka hancur, keluarga mereka hancur, tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah, tidak bisa mencari nafkah, nggak bisa kerja, hancur semua. Ya, maka pemimpin kafir harus dilengsarkan kalau mampu. Dan kalau dikatakan, kenapa kok harus nunggu mampu dulu? Ya, kenapa kok harus nunggu mampu dulu? Bukankah kita ini, jadi ada sebagian orang yang cuma modal semangat. Wes bismillah, wes tawakal ala Allah. Ya. Di dalam Islam, tawakal itu bukan hanya sebatas modal semangat. Tapi namanya tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab. Harus dia ini mencari sebab-sebab. Dia cari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada tujuannya itu. Ketika sudah berusaha mencari sebab-sebab, sudah digapai sebab-sebabnya sama dia, baru kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu baru tawakal. Bukan terus durung ngambil sebab langsung ngomong tawakal. Enggak, ini tawakal yang keliru. Nabi itu manusia yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berangkat perang Uhud, baju perangnya double dua. Apa orang-orang itu bilang Nabi kurang tawakal. Harusnya gimana? Cul-culan wis, kate baju perang wis. Tawakal ala Allah. Ini seorang rasul, maksum, dilindungi sama Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungimu dari manusia. Seandainya Nabi cul-culan, kate baju perang, dilindungi gak sama Allah? Dilindungi pasti. Cuma Nabi ingin mengajarkan namanya tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab. Cari sebab-sebab. Nabi mengajarkan kepada mereka. Ya pasti dilindungi dong Nabi, ya kan? Nah kalau Nabinya terbunuh ketika perang Uhud, gimana? Buyar agamanya. Syariat Islamnya masih belum turun semuanya. Al-Quran masih belum turun semuanya. Itu tahun 2 Hijriah ya. Ya perang Uhud, nabinya sudah tidak ada, terbunuh di medan perang, buyar Islamnya. Maka nggak mungkin Nabi terbunuh, pasti dilindungi sama Allah. Tapi tetap Nabi pakai baju perang double. Dan maka kalau ada yang bertanya, kenapa kok harus nunggu kekuatan? Maka kata beliau, syariat Islam fa inna ahkam syariah kullaha manutatun bil qudrah. Semua hukum-hukum syariat di dalam agama Islam itu tunduk kepada kemampuan masing-masing orangnya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Allah juga mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nabi SAW juga mengatakan, sholli qa'iman. Fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Tapi kalau kau tidak mampu salat dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka demikian juga kalau nggak mampu melengsarkan pemimpin yang kafir ini, berarti tidak apa? Tidak diwajibkan untuk dilengsarkan. Yang tidak ada kewajiban untuk dilengsarkan. Dan kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sembilan. Dan permasalahan berikutnya adalah yajibu al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima, yajibu an yakuna al-hakimu adlan wa la yajuzu an yakuna al-hakimu fasiqan. Wajib hakim, seorang pemimpin itu wajib pemimpin yang adil, ya, bukan pemimpin yang zalim atau pemimpin yang fasik. Fayahrumu an yuwallal hakim al-fasik. Maka haram bagi kaum muslimin mengangkat pemimpin yang zalim, mengangkat pemimpin yang fasik dijadikan pemimpin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, kata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim,
Sesungguhnya aku menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, dari keturunanku juga jadikan mereka sebagai pemimpin. Maka Allah mengatakan, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Janjiku ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Berarti orang zalim tidak boleh menjadi pemimpin, tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kemudian juga kesepakatan para ulama, ketika memilih pemimpin wajib yang adil. Ya, ketika mengangkat seorang pemimpin wajib yang adil, tidak boleh yang zalim. Tanbih, ada peringatan dari beliau. Yang kita sampaikan barusan itu fil ibtida, yaitu ketika di awal pemilihan. Ya, ketika di awal pengangkatan. Ketika mengangkat seorang sebagai pemimpin, maka yang wajib ketika diangkat itu harus orang yang apa? Adil, soleh, orang yang baik. Tidak boleh ketika awal pengangkatan ini yang diangkat adalah orang yang zalim, orang yang fasik, tidak boleh. Harus orang yang adil dan soleh. Namun kata beliau, apabila orang yang zalim ini, orang yang fasik ini, atau apa? Ketika sudah naik pemimpin, sudah dipilih ya sama ahlul hilli wal aqd, yaitu ahlul syura. Karena nanti akan kita jelaskan pemilihan yang syar'i itu oleh majelis syura, bukan oleh semua rakyat, bukan. Tak minta dulu ya. Oleh ahlul syura, orang-orang yang memang punya kompetensi di dalamnya. Maka mereka memilih pemimpin, sudah dipilih ini yang soleh ini pemimpin. Dengan ijtihad mereka, ijtihadnya anggota majelis syura ini, naik pemimpin yang soleh. Tiba pas jadi pemimpin, nampak bahwasanya kesolehannya selama ini cuma apa? Cuman pura-pura. Ya, awalnya soleh itu soleh, naik jadi pemimpin. Jadi resmi jadi pemimpin, dibaiat, kemudian nampak bahwa dia ini orang fasik. Fasik bukan kafir, harus. Maka bagaimana sikap rakyat? Tetap mentaatinya. Karena sudah apa? Sudah naik. Terus ketika ini kasus kedua, majelis syura ini mereka memilih pemimpin yang sudah mereka tentukan, dan mereka dengan ijtihad mereka ini yang soleh, ini yang adil, ini yang paling soleh, ini yang paling adil. Sudah dipilih sama majelis syuranya. Naiklah si soleh ini, naiklah si soleh ini menjadi pemimpin dan dibaiat oleh kaum muslimin. Kemudian ma'amuriz zaman, berlangsung beberapa waktu, nampak bahwasanya si soleh ini ternyata kafir. Iya, ternyata si soleh ini adalah kafir yang berpura-pura jadi Islam. Dan dia mengakui bahwa selama ini saya berpura-pura jadi muslim dengan kekafiran yang nyata, kufron bawahan. Bagaimana sikap kaum muslimin? Melengsarkannya kalau punya apa? Kekuatan. Baik, barakallahu fikum. Saya kira ini kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku lupa lihada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.